Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Al-Faiz LCMAG, pengasuh Pondok Pesantren Jalaluddin Ar-Rumi Jatisari Janggawa Jember, kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Al-Faiz LCMAG kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, fa ashabul fadilah, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para sepuh, wa nakhussu bidzikri, pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Al-Manar, Berumbung Perenduan Perakaan Sumenep, Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Rumpul Islam SPDI Hafizahullahu Ta'ala wa ra'ah. Sebutin kaula amul ja'adki Bapak Kepala Desa Bapak Eko Wahyudi. Sebutin kaula amul ja'adki para kiai sehadir, antara lain Hadratul Mukarram Kiai Saiful Bahri, Hadratul Mukarram Kiai Lutfi Raziq, Hadratul Mukarram Kiai Humaydi, pemirsa para kiai, para asatid, ustadzat, muallimin, muallimat, para pengajar, muallimin Al-Quran, juga para pimpinan unit pendidikan di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam Al-Manar, baik dari PAUD sampai MTS. Saya tak bisa betul kaula sebutkan satu persatu asma'ipun tanpa mengurangi rasa ta'zim, hormat dek para ajunan sateke sehadir, para hadirin hadirat, wali santri, wali siswa, putra maupun putri, semalar muka sareng Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa paringna kesehatan, kurang nyeri, malar muka paringna kesehatan, sehat lahir batin, barokah odiin, barokah keluargana, barokah nak potona, barokah kelakona, lanjut umur, masuk surga, tuli masuk surga. Kenapa? Tak komat deh. Soal juli tak juli itu hanya soal angka.
orang setua si saya sehat gitu sih bener sih mode mati kada bener hanya soal angka artinya cengkola kegantungi salam pas neku umik sarang pancen dengan sapar wae gua taigi di ngaki taigi makanya jimin pernah Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam setong waktu nalikana tawaf di Ka'bah gak itu pas mangkiin pada orang tawaf tak tepat melakukan hal-hal yang tak saya nalikana tawaf dan beliau waktu itu sedang berpakaian ihram tak padam seorang ulama Izzuddin bin Abdussalam atau ternyata tegur sareng beliau impian salah beningak geni kejaran tak gini ngakitan Arya sampai tak gini ngaki akhirnya beliau melastari tawaf langsung memakai pakaian yang biasa beliau pakai ya pegedeng ya pas hati kan boleh kantor impian gila salah tawaf akhirnya ayunan sekali ada itu dia bunuh ulama di antara bentuk menghormati ilmu, menghormati ulama, menghormati majelis taklim maka tidak itu kita berpakaian yang sebaik-baiknya. Ajunan mang kata mulang, guru-guru mau mang kata mulang, gak itu ke kelas misalnya pun. Penampilan saya paling saya, lagi. Kau tuh pak penampilan itu mandi sebenarnya, lagi. Sampai room. Jadi dia masuk ke kelas yang boceng. Aku mak boleh jadi ngaji na santri na siswa negara itu nak aki. Bahkan manabi asolat apa dengan solat jamaah misalnya pun langkong solat jamaah manabi ke TV solat lagi pendenan sungguh orang yang mengendus baunya. Ini kemun jamaah asolat arang-sarang berjamaah itu usahakan dalam penampilan yang paling baik, paling saya room apa datang ke negara yang ikut sholat berjamaah supaya saya wala abdina pernah jimin asolat jamaah tuh harus kelangkong tak nabi ya notif gitu ya. Presiden segelas yapin kan cercer dulu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Abdina pernah dimin asolat jamaah. Apa samping abdina kak itu orang masya Allah. Bau. Teti derina tak sabar. Bau nak kak itu mungkin tak mandi atau abdina ketipun apa. Kentian aruku bila pun mancing apa aruku bila suji tak apa oke jadi aruku kentian mau nafurung ni pas makanya mengganggu mela dari kak gitu pada Rabu saya mau jaga Allah kita disunahkan baca dalam tempat-tempat sesai majelis-majelis sesai memperbaiki penampilan tantona selebih utama boleh tidak hanya penampilan fisik kulit kita tapi bagaimana isinya. Nah, bagaimana esennya ini coba. Karena seringkali tampilan fisik itu menipu. Seringkali tampilan fisik itu hanya topeng belaka. Ataupun beda jasa, beda sorbanah misalnya. Tapi pas dulu mah pas bucok misalnya, celeng, naudzubillah misalnya. Berarti kak itu cuma menipu saja. Tentu kita tidak berharap demikian. Kita berharap malam muka betul oleh sarang anjunan Allahumma kama hassanta khalqana fahassin khuluqana kan itu. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbagus tampilan fisik kami, mohon perbagus tampilan batin akhlak kami. Akhlak itu dari kalimat dari dalam. Karena saya maksud akhlak itu sesuatu yang berasal dari dalam, dibiasakan sampai refleks. Hayatun fin nafsi rasikhatun tasduru anhal af'al bisuhulah min ghairi fikrin wala rawiyah. Sekali itu jawaban para ulama.
Saya maksud akhlak kak itu satu kondisi batin kita yang dari kondisi itu muncul perbuatan tanpa berpikir panjang, secara refleks kita melakukannya. Timun beda orang sebenarnya sedekah 1.000 2.000 sebenarnya rutin, berarti akhlak dia sehok, dia seorang yang dermawan, sehiyun. Seorang yang dermawan tanpa berpikir tak nyaman rasanya mana tak sedekah sebenarnya. Berbeda dengan orang yang tak pernah sedekah sama sekali, motor pas apa yang ngobeng 100.000. Bila telektikin anak pemak paling ngobeng 100.000, oh ternyata dia adalah seorang bawahan yang ingin pangkatnya naik misalnya. Apakah dia punya sifat perangai dermawan? Punten, anak penjahun sekalian. Tapi akhlak itu yang memang sudah jadi kebiasaan. Melana para rabu saya mulia ya Allah, alhamdulillah malam mangken betul kalau sarang ajunan bisa patapangki dalam keadaan sehat walafiat. Malam mau kejukan tetia tanda bahwa kehadiran kita hari ini adalah adanya kekuatan iman dan takwa dalam hati betul kalau sarang ajunan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena aslinya mana takwanya mana iman kak itu para rabu, kak itu tak padeng. Berdasi pernah ngolaten iman. Pola panjenengan abdina kiai, kenapa? Pernah ngabasaki iman, berde kak makasah. Dan jodonan nih sana. Abdina pernah ngolaten, pernah ngabasaki takwa. Berdasi pernah ngabasaki takwa. Himunnya mana orang takwa berde, nyaman orang iman berde. Berarti saya besaki orang saya mana iman dan takwa. Tapi bahwa iman dan takwa itu bisa dilihat, kita tak kening sesuatu yang abstrak, ya tidak bisa dilihat. Tapi saya tak bisa ya bos kak itu para rabu bisa iolaten keberadaannya. Apakah ada iman dalam hati kita? Apakah ada takwa dalam hati kita? Kak Dito bisa ya beseki melalui apa? Melalui tanda-tandanya. Napa tandana iman? Napa tandana takwa? Misalnya panjenengan terus ngebesakin apakah dalam kabel Kak Dito sebagian tas ajunan ada aliran listrik nama punten? Bener? Belum ajaran ngabes. Setting Cina setting lah kita oning kan mati kada tadi mana pacarana bila kabel nyambung ke lampu terak lampu nah bila kabel nyambung ke kipas angin alir kipas angin bila kabel nyambung ke TV odik TV bila kabel nyambung kenapa boleh ke kulkas, celep kulkas. Nika tanda bahwa dalam kabel beda apa? Beda lampu, beda setrum, beda listrik. Jadi tak usah tekuk, cukup ada segi tanda-tanda. Maka mana biajunan mereksani pon apa tanda iman, pon apa tanda takwa. Bila almanar membeda pengajian ketika dintok sedeng kol sangak kol 10 panjenengan ampun ngantok ampun katondu ternyata ki cengar antusias mengikuti pengajian, insya Allah Kak Dinto tandena iman dan tandena takwa. Bada si ampun duceron-duceron nih Budi bada sombong ngeki dia takut pas duceron-duceron mak jen khosok jen abid deh buah. Bila semain kok ada yang mengalir tapi bukan air mata. Air apa ini? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi usia umur betul kaulah hanya angka. Orang yang mati kali itu sumbung si oneng bila betul nah. Melan aku ada debu, anak apa kelak pas pancindengan bila itu akitur tu dia masuk surga.
aneka pas ragu untuk menyebut, untuk membaca amin, anak petakok mateh karena cet sifat dasar manusia kak dito para ragu seneng odi. Gitu. Boleh sebini aneh kak, aduh muntah odi tak seneng. Bener? Kenyeng ranjing, deki ditaki udah pak kejombon. Sifat dasar manusia kak dito baca seneng odi. Makanya dalam situng hadis riwayat Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah pada bunda kanjeng Nabi, qalbus syaikhi syabun ala hubbith natain. Atena orang yang seampun sepuh, atena orang tua, atena orang yang usianya sudah lanjut. Dia atena kak ditoki ngode dalam hal mencintai dua hal, dua perkara. Jadi senausa umurnya sudah tua, kolek pun bekero, senyamana obu pun pote setejeh. Aneka atena pakun ngode dalam hal apa? Dalam menyukai dua hal, dua perkara. Nah, pas saya kesenangi dua perkara kak itu, setong hubbil aishi nomor 2 wal mali. Seneng odi ben seneng harta benda. Bener tak bener? Beda orang tua bila tanya aki, empian kenceng pak napa ceer. Jangan kalau tak kenceng ngakak, tak kencengan diobeng, tak kenceng sobung. Ini kau pakun, makilah tua pakun, malam nabi tua kadang teker tak lopain. Ki buru mereka tanya aki kok makan apa nih? Ki buru mereka macam dengan bila itu. Jadi dua hal kak gitu, orang pakun seneng odi. Nomor 2 orang pakun seneng dek harta benda. Itu naluri yang Allah ciptakan dalam diri manusia, tak bisa obah. Karena itu naluri yang Allah ciptakan dalam diri manusia, bawaan seperti itu, maka di dalam Islam diajarkan tentang nilai-nilai keimanan tentang hari akhir. Supaya apa? Mengimbangi naluri yang dibawa tadi. Jadi sepon sepo ki terolan coba umur, kadang pun sepo ni kasih minta doa, kiai ona sapung doa. Kenapa? Terlanjur umur, makanya dimin beda situng kiai, pentain doa segak ditok kiai. Akhirnya nyoba doa, kenapa? Terlanjur umur, ungki bengguli doa kinampian. Terlanjur umur, terlanjur sampai anak bentuk mutu nak pi maten yang kiodi. Iku jangan kiai. Saya rasa anda, mungkin gula tak anda tu. Mau di TV tak pada takut kiai. Saya yang pun pada mati. Makanya kita para rabu saya mulia ke Allah, kita berharap lanjut umur, tapi kita harapkan tidak hanya angkanya, tidak hanya nilai angkanya selanjutnya nih kan. Benih jatah hidup kita di dunia. Gimana bicit parengin sareng Allah alhamdulillah. Tapi yang lebih inti dan esensial daripada itu, betul kalau sareng anjunan lanjeng umur kak itu maksudnya ilmu umur si barokah. Karena Nabi dalam hadis-hadis itu buat tentang orang selanjeng umur kak bisa. Jabuna para ulama ahli hadis kak itu pengertian dan pemahamannya bisa dua. Bisa dengan pemahaman yang hakiki ataupun majazi. Hakiki artinya angka umurnya jangan tambah. Majazi artinya bukan soal angkanya, tapi begitu dia meninggal dunia, namanya masih tetap dibaca, namanya masih tetap harum, namanya masih tetap dikenang sebagai sesuatu yang indah bagi orang-orang yang ditinggalnya. Makanya almarhum Kewaris Ilyas Luhulu itu pernah mengutip satu syair, innamal mar'u hadithun ba'dah. Manusia kak dinto cuma caretah bagi orang-orang yang hidup setelahnya. Fakun hadithan hasanan liman wa'a. Ketia sampian caretah saya bagi orang yang kelak akan menyimak mendengarkan cerita hidup kita. Jadi din betul serang ajunan ini kan cuma akan cerita sama kita. Pas saya mengajak cerita, pakai Nabi betul kalau serang ajunan ampun mate. Anak-anak kita, murid-murid kita, tetangga kita, saudara kita, mereka akan baca.
dari apa yang kita tulis hari ini. Biasa saya paling sering dibaca kak itu akhlak ke orang, akhlak ke bejen kelulusan anjunan, beni ilmu nah. Bila orang ampun mati jarang-jarang ilmu kak itu langsung muncul ke permukaan itu baca sarang orang. Kita ini jarang. Arwah profesor, arwah ilmu nama ahli, arwah ahli keahliannya jarang. Paling bila orang kali itu mati saya baca apa? Mun almarhum kak itu cek kete namun kata tangke, bener. Almarhum kak Dinto sebentar temu mesti senyum meloloh, jumper meloloh. Ia besar kita tak toman abesna tak toman ruwet, abesna tak toman ngok. Hal-hal yang sederhana ketika Dinto saya baca, bener. Melana pada Rabu kita menulis cerita hari ini untuk dibaca oleh anak-anak kita, kan penakan betul kaula, tantretan betul kaula. Malar muka pakik saya baca dari kehidupan kita adalah saya. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi karena manusia memang diciptakan sarang Allah dengan naluri ingin hidup lebih lama, dengan naluri menyukai harta, maka ipai ngak sarang Allah saya ngak beda kehidupan akhirat. Kemudian akhirat kak dinto nyata. Tidak seperti keyakinan orang-orang di luar Islam. Orang-orang di luar Islam memahami kematian sebagai fana, sebagai ketiadaan. Bila orang mati pun tidak cerai tanah, tidak ada yang namanya kehidupan akhirat, tidak ada yang namanya kebangkitan, tidak ada mizan, tidak ada hisab, sobuman munapan. Tapi dalam Islam betul kalau sareng ajunan diajari bahwa kematian adalah intiqalun min darin ila darin. Ngalle cuma dari setong Roma ke Roma selain, dari setong tempat ke tempat selain, cuma ngalle. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi nalai kabutan kau lewaki mati ini kan cuma ngalle. Kehidupan akhirat itu nyata. Milana betul kau sareng ajunan yang semakin hari semakin bertambah usia. Ada kajian semak kepada kematian. Kematian adalah suatu kepastian, sesuatu yang pasti terjadi, hakikatnya adalah dekat. Wa kullu atin qarib. Setiap yang pasti akan terjadi dekat. Semak ampun. Karena ampun semak, maka ingat betul kalau sareng ajunan bahwa kehidupan dunia kak itu cuma darul amal, paki nang akhirat darul jaza. Nang itunya betul kalau cuma nanam, paki nang akhirat akan memetik apa yang kita tanam. Malam muka termasuk perkumpulan kita hari ini, termasuk bentuk dari kita menanam amal sepaki nang akhirat akan kita petik dengan indah buah-buah manisnya. Amin Allahumma. Para Rabu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia kak itu Nabi etoroah pengaterona tak tulilas tarikh, bener? Tak tulilas tarikh, Nabi etoroah pengaterona terus. Makanya pada situng syair si ada seorang penyair kali itu. Saghirun yatlubul kibara wa shaykhun waddalau sahura wa khalin yashtahi amalan wadu amalin bihi dajira. Anak yang masih kecil berangan-angan di rumah bila pun rajin. Kadang anak-anak kini berangan-angan saking engkau rajin. Maka namun beranak-anak kita mode semakin pun cucu si akabina, cucu si abinia. Ini kebiasa mon. Beranak-anak kini teror aja. Setuah teror dia kini. Wa syekhun waddalau sahura. Setuah nyaman jong cek tentie ngabeen kini lakon akun sebenarnya amain tak pati ruwet, tak ruwet lakuh, tak ruwet rezeki. Beden anak-anak kini ruwet rezeki. Beden sombong. Mangka namun beda ring tua tak pati ruwet rezeki. Kenika berarti ring tua kenika sudah punya satu sifat calon menjadi wali. Asimak bisa karena dia guna ulama. Dia guna ulama kan itu
idza aradta an tasira minal abdal fahawwil khuluqaka ila ba'di khuluqil atfal. Mun sampeyan terus dadi wali abdal, menjadi kekasih Allah, oba akhlak sampeyan dak ke sebagian akhlak kanak-kanak kini. Nanti ke sebagian ajuna-ajuna anak-anak kini. Kata apa akhlak kanak-kanak kini? Setong. Innahum la yaghtammuna lirizqi. Anak-anak kini tak teman ruwet urusan rezeki. Berbeda anak-anak ni ruwet urusan rezeki. Wah nangis nikil, semai saraman, apa bing? Tentang rezeki je sertai kau betul? Tak ada, orang situ wangki. Jadi mana ni beda orang tua, pas tak apa ruwet soal rezeki, benih pas tak alako. Tenggula aja itu tiring wali, apa? Tak ruwet soal rezeki. Anu napa mbiang? Isobung kun selawat nabiya Pak Ibu 444. Mata datang rezeki kita berbuat itu. Tak laku enten make mbiang pun 400.000 400 berempa pun tak laku kipakun. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Yang nomor 2, nah kana kene kadito bila ampun atokar tahu sangan tos abid lekas akor. Bener? Atokar deti. Tahu sangan abid akor boleh. Bener? Coba ring tua atau kar nih, si akor melarat, make kun akor nih keseteritan akor ya denoring, budi nama ada korbongkoran boleh, bener? Bila setetia wali, syarat wali kan itu, syarat wali Allah kan itu betul andi sifat anak-anak ini, karena at-tiflu nisful wali, al-atfal nisful awliya. Nah karena ini kan itu separuh kewalian ada pada diri mereka. Jadi panjenengan dan kulit sebagai orang sepuh saya dah ngasih menghadapi anak-anak. Napa boleh sih kita beli kita tamis bawa 5 tahun ke bawah, misalnya kita ngerti-ngertiban penapan aja ngasih ada sifat-sifat kewalian pada diri mereka. Tak sebut lagi kopi beda lemak. Yang kedua bisa sebagai pelajaran. Dan kulit langsung beralih pada pembahasan lain. Jadi ajaran apa nih? Haflatul imtihan. Imtihan kak itu artinya apa? Napa artinya imtihan? Ujian. Imtihan, ujian. Jawabuna ulama biqadril imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Dengan kadar ujian seseorang dimuliakan atau dihinakan oleh Allah. Maka karena kita tahu sebab kemuliaan kita dan sebab nanti kita mendapatkan kemuliaan dari Allah harus melalui imtihan, ujian, maka kita tidak pernah anti terhadap ujian. Benar? Jangan anti terhadap ujian. Boleh tak terus apa ujian, boleh tak terus apa musibah misalnya. Bukan soal dan bukan kewajiban kita untuk mencegah datangnya musibah, benih. Soal panjenengan terus tak oleh musibah itu ada ke Allah leres. Tapi mana bi Allah paring dekat hati sareng ajunan bukan soal datang dan perginya musibah dalam diri kita. Soal yang ada pada kita adalah bagaimana betul sareng ajunan menghadapi musibah dan ujian yang tiba dalam kehidupan ini. Sedekah. Jadi baru apa paring Allah kak dito candek sareng betul sareng ajunan. Derem macara nyandek paparing Allah. Napa candek kekalaban asokor, napa candek kekalaban sabur, napa candek kekalaban tak sabur, kalaban tak asokor, kalaban narsuno, kalaban asro, kalaban nikelek. Itu yang menjadi kewajiban kita, yang dituntut kepada kita. Candek baru apa paring Allah. Mana berbicara soal paparina Allah, estona apapun yang dihadapi separin yang sareng Allah dan kebetulan kau sareng ajunan kak dito pasti ada satu hikmah sesai bagi betul kau sareng ajunan. Cuma betul kau kadang tak mau ningin hikmah kak dito. Bener. Di balik setiap syariat yang Allah berikan, yang Allah syariatkan dekat betul kau pasti beda hikmah. Cuma hikmah kak itu beda si pahami, beda si tak pahami, beda si masuk akal, beda si tak masuk akal. Contoh napa si tak masuk akal? Panjenengan andi udu pas akan to baru pemacaran udu boleh. Apa yang dibasuh? Muka,
bener. Padahal si akan tok kan. Masuk akal ini. Nah, saya tak masuk akal nggak gini kalau yang tidak kita bisa langsung menangkap hikmahnya. Kutu pikir kadang capok, kadang tak capok. Saya pikir. Nah, sebab melarat tak langsung masuk ke akal kak itu, kita sedang diuji keimanan kita. Keimanan betul kalau sareng ajunan sedang diuji. Katipun apa? Benar-benar ibadah kepada Allah. Mengabdi kepada Allah kak itu saya maksud ta'abbudi. Beda saya ta'akuli kak itu setiap syariat yang perintah kita kebetulan kalau sareng ajunan laksana aki ini kapas padeng hikmah. Contoh apa? Ini kamu reng laki ini kan beda syariat khitan. Nah bapak, ini kan pun khitan saja di wajah tengah. Hah? Yang dulu mancing kalau, yang golang gitu. Syariat pun apa? Khitan kayak itu sunat kasa kolen konjon. Ketok. Dia kan tahu saya gila, tak ya. Tapi bisa kita langsung lihat hikmahnya. Napa hikmahnya? Setong bersih, bener. Jadi tak nyimpen kotoran di dalam bunten. Beda dengan mereka yang tidak dihitan, mereka beda kotornya di dalam. Makanya dimin sekitar tahun belum bolo, beda situng cerita, beda situng majalah menceritakan ada seorang non muslim di Eropa, di sebuah negara di Eropa. Non muslim kan itu benar Islam, lakonnya sebagai tukang laundry. Kenapa pak? Tukang laundry, tukang sesar kan? Di mesin. Jadi setiap orang datang itu bekerja sudah puluhan tahun sebagai tukang laundry. Banyak orang mesen nggak itu. Napanya mana? Nyesaaki kelambina, nyesaaki kaosa, nyesaaki celana tak langkung sampai nyesaaki sempatah. Sambut ke tukang laundry. Jadi sinya mana tukang laundry yang non muslim tak itu pada Rabu sampai apal ke baunya kelambina orang. Jadi mon jaket baunya katipun apa, mon kaos baunya katipun apa, sampai mon sempak baunya katipun apa. Ini kata apa? Berarti apa kata benar-benar panjenengan pun biasa bawain apa kue apa misal. Jadi panjenengan bila orang kisah kikian kue tahu saya jadi kiau hari mata dalam bila mata dalam ni. Bila kiau boleh hari orang angah hari orang anak kenapa pun sebiasa. Maka itu gitu kan laundry puluhan tahun berprofesi nyesa kelambina orang, tapi itu tak terapal. Kebaunya sempak, ini kan saya laseng, bulu sempak. Setonggok tuh ada orang datang mesen. Kangkui sesaaki dalam bina, tak masuk ada celana dalamnya. Sempak begini. Bila dipilah, depak ke sempak, pas temu sempak tadi itu tak laseng. Oh, karena guru setia kok setelah puluhan tahun sebagai tukang laundry gak bisa guru setia mangkiin bersempak tak laseng kayak poni kan non muslim ya berserki sempak benih sempak anyar laju kok tapi mata laseng akhirnya tantri itu sempak tantri sampai santi datang ngomongin sampai sesak datang ngomongin sampai sesak Kemudian makin bimin dan tukang laundry negara itu. Tentu penasaran. Sampean ini keserah. Bulu ini kepun puluhan tahun jadi tukang laundry. Senyaman sempak ini kebiasaan laseng. Mak tinumpen ini kata laseng di rumah mak bisa. Ya bisa kiban bulantan beli sempak anyar sempak laju mak bisa. Kenapa? Oh saya ini seorang muslim pak. Saya beragama Islam. Dalam agama saya diajarkan syariat khitan. Tapi menabi panjenengan mangkiin sempaka di laseng, berarti kasat kedua orang non muslim yang setelah mereka kencing udah karena kemennya dibalik kulitnya. Bila jalan beraktivitas keluar boleh mereka betul sampai itu udah pagar
sempat laseh. Dan pula bukan dia karena syarat dari sholat yang kami sebagai kaum muslimin ini lakukan harus suci dari hadas, dari najis. Akhirnya Tuhan memberi kali itu sambung, oh sedemikian detail Islam itu mengatur. Akhirnya para Rabu, gara-gara soal sempak itu, seorang non-muslim yang pekerjaannya sebagai tukang memberi kali, akhirnya bersyahadat masois semua ala Nabi. Ketika aku itu penyebab, sebab, wasilah hidayah orang kak itu belum tentu hanya melalui sesuatu yang besar. Ketika mula untuk apal Fathul Mu'in, tunggulah untuk apal kitab nikah, tunggulah apal kitab nikah baru harus bisa berdakwah kepada orang-orang. Belum tentu. Hanya dengan pengetahuan kecil yang kita dapatkan, dengan ikhlas kita melakukan itu, ngajak anak-anak segede jompo. Apakah itu anak sendiri, ataukah itu penakan bibi, ataukah itu anak tetangga, ajak dari tak bisa baca bismillah sampai bisa baca bismillah, dari tak bisa alif batak sampai oning alif batak. Kak itu gunakan jeng Nabi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Ongku Allah apari hidayah dekat satu orang laki-laki melalui perantaraan engkau. Seton juga. Satu orang laki-laki Allah beri hidayah melalui perantaraan engkau. Khairun laka minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus ketimbang sampean oleh dunia dan seesena. Lebih bagus ketimbang khairun min humurin na'am. Lebih bagus ketimbang sampean oleh ontah sepaling saya, unta merah untuk Kak Diza. Kemudian semakin kendaraan yang paling mewah hari ini. Lebih saya kegunakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian kalau hari ini sangat bunga bahwa lembaga pendidikan Islam Al-Manar bisa mengumpul para panjenengan serta dokter pun menunjukkan bahwa lembaga Kak Dito dengan usianya yang sudah cukup sepuh tetap istiqomah mendampingi anak-anak kita, tetap istiqomah memberikan pencerahan kepada anak-anak kita. Sedikit dan banyak jumlahnya bukan soal, tidak ada masalah, bukan soal. Kita tidak akan dihitung dengan banyaknya jumlah, kita tidak akan dihitung, dihisap kelak dengan banyaknya yang kita lakukan. Seringkali amal Kak Dito rajin nilainya mungku Allah semerajah bernilai bukan jumlahnya. Yang semerajah adalah apa? Keikhlasannya. Terkadang beda amal Kak Dito rajuh pakai nih mungku Allah tak nilai sama sekali. Ternyata apa yang membuat dia kecil? Keikhlasannya kecil. Bila keikhlasannya besar, meskipun amalnya kecil, tetap aja malah muka betul oleh seorang anjuran. Jadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi para Rabu, kita tidak anti terhadap musibah. Bagaimana kita menyikapi musibah? Makanya pada situng debu terkadang kita mengalami dalam hidup ini sesuatu yang kita rasa sebagai mihnah. Mihnah Kak Dito musibah. Tetapi begitu kita teliti ternyata itu bukan mihnah. Apa? Minhah. Minhah itu apa? Hadiah. Ada hadiah yang kita rasakan sebagai musibah dalam hidup. Rasanya maka tontak nyaman, tapi hakikatnya hadiah dari Allah. Hakikatnya untuk kebaikan kita, mah bisa iki. Dari situ cerita. Berderaja dan pembantuna. Raja Kak Dito mempunyai seorang pembantu setia. Kebetulan pembantunya sering mengungkapkan la'allahu khair. Ungkapan la'allahu khair. Kenapa artinya la'allahu khair? Mungkin itu yang terbaik. Jadi pembantu Raja Kak Dito setiap kali mendapati sesuatu hal dalam hidupnya pasti berkomentar la'allahu khair. Mungkin itu yang terbaik. Mungkin itu yang terbaik. Sedikit. Akhirnya si betul Raja Kak Dito hati kangen pembantunya. Jom, kenapa Raja? Ayo nurut siko kakak lima. Kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan. Kita jalan Raja. Depak ke tengah jalan. Mapas beli jurang.
raja kak itu kekur ke dalam turun. Telepon pembantu nah, la'allahu khair. Mungkin itu yang terbaik. Jangan bangga dulu terbiasa online sana. Tapi ketika itu sudah terbiasa, refleks kemudian. Awat tulisani fata'awwada dari Nabi Musa kata. Aku biasakan lisanku dengan sesuatu yang baik, dengan sendirinya dia refleks dengan sesuatu yang baik. La'allahu khair. Mungkin itu yang terbaik. Akhirnya raja kata itu ongke abon dari dalam jurang. Bedanya berseki ternyata dari situng gerigin potong. Situng gerigin potong. Aduh nyong, warna apa raja? Tang gerigin situng potong ya. Kayak pun pembantu nah, la'allahu khair. Mungkin itu yang terbaik. Pukul nih raja, kayak ngapa? Ngiring ke dokter ngiring. Atau kayak ke dokter ke tabib dokter raja. Kayak tabib raja. Kadito adunan ngapungi diabetes, ngapungi kencing manis, menabi etorot kadito potong bisa menjalar. Ketika digunakan dokter, kudu amputasi, ketok sekalian, ketok supaya tak menjalar. Kayak pembantu nah, ada kengiding sekali itu, la'allahu khair. Mungkin itu yang terbaik. Nanti kayak pembantu. Kena telur kali raja kali itu pas hati kanan pembantu saya lain. Ya dana apa orang acir tentang pembantu sesektor deh. Penjara engkau telur kali oleh musibah cara dia la'allahu khair. Mungkin itu yang terbaik. Penjara akhirnya penjara gitu. Sebelum masuk ke penjara kita boleh pembantu la'allahu khair. Mungkin ini yang terbaik. Masuk ke penjara. Sama nak itu raja ampun tak ngabungi pembantu setianya karena sudah berada di dalam penjara. Akhir hati kanan pembantu selain, korek selain meroguleh ceramah ke hutan. Kenapa raja? Kita berburu hewan di hutan. Masuk ke hutan, di hutan kayak itu terangki sarang situng kaum mereka yang budun al-asnam menyembah berhala dan sedang melakukan satu ritual. Salah satu bentuk ritualnya yang ada itu adalah dengan adanya tumbal. Tumbal itu adalah setiap orang yang masuk pertama kali dalam kawasan mereka akan segera ditangkap dan dijadikan tumbal digoreng di atas sebuah wajan besar. Ternyata raja itu pas masuk ada ke dalam hutan itu. Bangki sareng kaum enggak gitu. Ke ditangkap mau dijadikan tumbal. Tapi dia kaum lain makin pimpinan. Kita harus cek dulu apakah tumbal kita itu sehat secara fisik. Akhirnya di screening kayak dari atas, ternyata harus berdesitung beri sepotong. Ada tak masuk syarat. Apa? Karena syarat tumbal semua anggota tubuhnya harus lengkap. Ada yang potong setong tak masuk syarat, dibebaskan, bebas. Dia raja kata ke istana. Bapak ke istana nanti kanan tidak membantu saya penjara. Ya keluar sekarang ya sekarang kok urusan dia paham tentang maksud la'allahu khair itu, hikmah dibalik ungkapan itu. Baru sekarang apa raja? Iya, mau belum masuk ke hutan, coba kan dari kiri tak potong setong, nanti kok ya. Gurit oleh dia. Nanti aja mau raja. Gurit kok ya. Wajir, berarti diri dia la'allahu khair. Kira aja. Kau bisa situ pertanyaan dia. Mana raja? Begitu dimasukkan ke penjara, menjadi ngocak la'allahu khair. Mungkin itu yang terbaik. Kau penasaran, apa yang baik bagi kamu? Bagi aku sudah jelas baik, aku selamat dari kematian. Bagi kamu itu apa baiknya masuk ke penjara? Kira aja. Artinya kan pembantu ajunan sesedia dari dini. Ajunan Nabi Allah perintah dekat di Nabi Saus. Artinya lihir beri ajunan ini ajunan. Menabi ajunan kira tak aman, artinya udah ada. Kira aman, artinya udah ini. Lepas artinya tak masuk penjara, ya jangan ajunan yang terbuhutan, pasti artinya udah tidak ada. Artinya udah tidak ada, tak ada artinya. Karena ternyata Allah
mungkin itu yang terbaik. Kita mengira itu sebagai musibah, tapi ternyata itu adalah nikmat dari Allah. Tapi ternyata itu adalah anugerah dari Allah. Maka tanya Rasulullah betul-betul dengan apapun si Allah paling dengan betul-betul ajunan pasti kemudian saya mungkin. Kadang karena tak sedang, kadang karena tak mampu berada, sehingga Allah paling cuma sekali itu. Ini lagi. Mulai paling lebih bisa mampu. Tapi juga ini beda situng dia. Ngat mereka muncul juga, muncul artinya juga. Kita pas aja deta, artinya dimin ya. Pernah sarang ketuan Amir dulu ada itu paling amalan. Waktu kak bisa artinya kayak melaratan jikeh ekonomi, gitu. Kayak melaratan yang bisa kayak Amir. Kayak artinya yang malam-malam kan apa? Artinya terlalu atau biaroma. Kayak melaratan ekonomi. Akhirnya sarang kami kan itu paling malam-malam. Bila boleh mencontoh yang malaki, makhluk pakul, gitu. Nyambis boleh ini kan. Saat terkait titik dia yang konsepuan nanti. Ada letak aktif. Nyambis boleh kita namanya. Artinya makhluk pakul, deh. Maksudung faidah narasana amalan sebaliknya guna. Beberapa banyak malaki dong. Sekarang itu. Oh salah dong jangan amalaki. Amalaki boleh nggak dia jarang. Oh iki. Ternyata ini yang amalaki boleh. Kan itu tidak terproak ke Roma dengan bahan baku yang sederhana. Kaju dan kaju biasa. Bila yang amalaki kan itu pas bertem kaju jete tak nintang sampai saya tadi. Oh terus lagi jete sampai saat artinya dia lebih kaju kaju itu segede kok sampai tompok tak angkut. Dia konten ya itu. Terus konten konten. Diberi nanti dari CM situ lembaga. Jadi sampai tadi tak. Beri takut artinya umah area milion dia. Nyabis kuliah kami. Artinya dia. Pak itu masih santai. Jadi kita kan sini masih ada segini terorang aja saja terorang ini. Bukan ini sudah amalan setandi lah, atau nanti lah apa? Setandi lah korban bener apa tadi? Kita akan bener sampai dulu kita syair dari itu. Kenapa saya guna? Fahal haru ma'al aqdari amhum hayyarul qadar. Apakah mereka yang membuat bingung takdir atau apakah mereka yang bingung dengan takdir atau mereka membuat bingung takdir? Ini kata-kata yang kadang doa mak nasib nak dia. Padahal dia pun nasib mak orang yang takdir dari ini bukan nasib. Mak takdir kau ngali kan takdir orang yang takdir dari mak. Kini kalau raja saya raja kalau ini tadi laku terandi laku santi laku buat benda laku nah. Kita kadang tak merasa yang seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Akhirnya nyambis boleh kali itu kita nami. Pas motor, ya tadi pun apa mana di amalan kak itu sama artinya kan kita selain berbagi rasa. Saya menurut kami, oh Allah, jadi kita usah begitu yang lain. Apa? Takut yang kui berorang sedang, dan kok melodi usah. Nah kadang Nabi tak sepak yang kebetulan besar anjunan, segala nikmat kak itu pas justru tidak nikmat. Segala anugerah mesti justru jadi musibah bagi betul-betul anjunan. Bila mari kita selalu menerima dan kapaparing Allah. Orang yang bahagia itu bukan orang yang memiliki segalanya, tapi orang yang menerima segalanya. Jadi orang yang saya bunga ya, benih orang yang saya ambil sendiri benih. Orang yang saya bunga ya, orang yang saya terima sendiri. Nah, apa kaparing Allah itu terima bunga orang lain. Tapi mana bisa ngomong paringin apa saus paringin, tapi tak boleh nerima tak kira bunga. Ambil apa saus pun tak nerima tak kira bunga. Benar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Aktsarun nas yadhunnuna as-sa'adah fima yatimmu bihi syaqa'uhum. Banyak orang yang menyangka akan mendapatkan kebahagiaan padahal seesangka kak itu kadis kecelakaannya. Kita umum Arya kok pasti senang. Ternyata mun Arya hakikat menurut Allah kak itu musibah dari Allah. Mira para muslim mulia Allah itulah imtihan ujian dalam hidup ujian di sekolah dan ujian dalam kehidupan sama-sama kita hadapi. Bedanya di sekolah materi terlebih dahulu diberikan ujian kemudian dalam kehidupan terkadang
Ujian datang terlebih dahulu, baru belajar kemudian. Kayak musibah baru kita belajar. Nah karena mudah dia, mau kita teman tabrakan, mau pak sepeda nih bang, dilambung sekali ya. Woi, ternyata sakit. Belajar kemudian setelah dapat musibah. Tapi dalam sekolah punten materi kada kembali lagi. Di akhir semester baru uji. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini kasih nomor setong tentang imtihan. Nomor 2, kenapa? Betul kalau lihat sarang anjunan sebagai orang sepuh, saya hadir punya antrean mana boleh gak itu? Pasti ngagumi dokter, ngagumi anak, nah boleh guru-guru, ngagumi santri, ngagumi murid, ini. Nah, betul kalau sarang anjunan sebagai orang sepuh boleh gak itu punya kewajiban untuk mendidik anak, bener? Masama anak dekat masyayikh, masama anak dekat ilmu, masama anak dekat pendidikan mereka yang membuat masa depan mereka cerah, benar. Jadi saya ada itu kewajiban betul-betul sebagai orang tua. Cuma kita sering sebagai orang tua seringkali kita menuntut berlebih kepada anak-anak kita dan mereka tidak mampu melakukannya. Sering orang tua itu cuma nuntut, tapi dia tidak pernah melihat apakah dia sebagai orang tua sudah cukup memenuhi kewajiban dirinya sebagai orang tua ke anak. Ini kejaran, Rinko menyadari itu. Bahwa anak butuh tolongnya kesengkok, tapi tak pernah melihat engkau apakah sudah maksimal melatih anak, apakah sudah maksimal mendidik dan membimbing anak. Ini tidak pernah. Padahal para muslim mulia di Allah, dari kebetulan kaulah di masalah sarang anak, seringkali betul-betul sampai marah, sampai kikir, bahkan sampai mukul ke anak, bening. Dari semua saya ketika itu. Dari semua saya ketika itu. Kita tidak pernah berpikir bahwa anak tadi itu amanah Allah dan keadaan. Sebelum mereka berbakti kepada kita, harusnya kita dulu yang merawat mereka. Karena anak itu cerminan dari orang tua. Dan boleh sih kita beli, kita tangis misalnya. Kak itu cuma nih loh. Mana ribut anak sebiasa tak minta. Tahu sasaran aki anak. Sare siapa di lingkungannya yang biasa tak minta. Beda anak saya tak ninggalin sama sekali. Dia tahu sasare, tahu sasaran aki anak langsung. Tapi lihat dalam dirinya, lihat di lingkungannya apa yang sudah saya lakukan. Karena cerminan anak itu dari yang sepuh umumnya ketika itu kaidah. Tapi sampai jauh kisah situng ulama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'in. Nah bagaimana idza ra'aita fi waladika ma takrah, apabila engkau melihat sesuatu yang tidak engkau sukai pada anakmu, fasta'tib rabbaka wa tub ilaih, maka tuli ya sampean apa tidak Allah atau berdak Allah. Fa innama dzalika syai'un uridta bihi anta. Karena masalah yang terjadi pada anakmu bukan masalahmu dengan dia, tapi masalahmu dengan Tuhan. Masalah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak anak tak pada kecil, tak pada rokok, tak pelan sekali mengambil darah. Makin di meja langsung main tangan main. Makin di meja dan seburu-buru kita memarahinya. Apa di meja apa saya lakukan? Istighfar di meja Allah. Mana di melarat mereka yang lima orang sebelumnya, baca tenang langsung nyari kenangan sesepeh, mojok, pikir, TV, betul-betul lagi. Apa salah engkau? Abang kok lambat orang abang tidak sepuh sehingga anak ini. Apa kok tak orang kucing, orang aja tidak ke sholat sehingga anak ini. Apa kok orang sederhana sehingga anak ini. Nah kadang saya itu meskipun tidak selalu. Kadang orang sekolah saya itu jadi sama anak beda. Tapi sebelum kita kepada itu kita terlebih dahulu menilai teori masalah yang bersih. Pasta rabbaka untuk ini. Itu apa tidak Allah Taala. Fa inna dzalika syai'un uridta bihi anta. Karena masalah yang terjadi pada anak kita sebenarnya adalah kita yang sedang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa dia Allah ini? Bahkan anak itu dalam dirinya ini jarang disampaikan dalam pengajian-pengajian.
Sekajiannya cuma ngapain seputar keagamaan gitu. Dalam diri anak-anak itu beda semacam dekat teorinya aja, beda semacam tangki kasih sayang. Tangki kasih sayang kak itu mana di kosong, tak isi yang secara sempurna. Secara sempurna pak orang rumah. Anak-anak itu kosong. Bila